Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini merupakan tahun baru gereja bagi kita. Oleh karena itu saya mohon kita saling bersalaman, sebelah kiri sebelah kanan kita mengucapkan selamat tahun baru ya. Karena hari ini tahun baru gereja. Kalau tanggal 1 itu semua dunia ini merayakan. Jadi hari inilah kita merayakan tahun baru gereja, sekalipun kita tidak bawa kue. Nanti akan mengenang anggota tanggal sedai sudah ponasai, baik agama lain pun merayakan tanggal 1 Januari itu. Tapi kita hari Minggu yang lalu kan disebut ujung tahun Perhuriau. Makanya hari Minggu itu dibacakanlah orang-orang yang telah duluan meninggalkan kita. Lalu sekarang masuk pada tahun baru gereja. Itulah liturgi kita sekarang disebut Advent, yaitu minggu tahun baru gereja sekaligus penantian kedatangan Kristus yang terakhir. Oleh karena itu Amanginang, sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru buat kita. Firman Tuhan menjadi khotbah untuk kita pada Advent yang pertama ini, tahun baru gereja ini, tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan, mari kita ikuti dalam hati masing-masing. Suatu tunas akan keluar dari tungkul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang, tetapi terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macam tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liar ular dedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruh dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan,
Kalau kita membaca Alkitab, apa itu perjanjian lama atau perjanjian baru, bahwa di sana Allah sering membuat perumpamaan, gambaran dalam mengajar, berkhotbah kepada umatnya. Misalnya dalam perjanjian lama sering itu digambarkan Israel itu seperti domba. Jadi hal itu menggambarkan domba yang lemah. Jadi maksud Yesus, maksud Tuhan, kamu adalah seperti domba ini yang lemah, tidak bisa hidup dari dirimu sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Ada juga digambarkan dalam Yesaya 5 itu, bahwa bangsa Israel itu diibaratkan seperti kebun anggur Tuhan. Allah pemiliknya, dan bangsa itu seperti kebun yang ditanam di dalam kebun tersebut. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, masih banyak lagi contoh-contoh, ilustrasi, gambaran yang diperbuat dalam rangka menjelaskan rencana Tuhan dalam kehidupan bangsa itu. Lalu sekarang amanginan dalam firman Tuhan ini digambarkan, diilustrasikan bangsa itu seperti tungkul. Molo bahasa Batak songot tuko-tuko. Sudedo hita raamanginan menanda molo satu batang pohon yang sudah ditebang, maka tinggallah tuko-tukonya atau tungkal dalam bahasa Indonesia. Nah, kenapa digambarkan, diilustrasikan Israel itu, bangsa Israel itu seperti tuko-tuko, seperti tungkai? Karena Allah waktu itu marah kepada mereka. Yang pada waktu itu ada seorang raja Israel yang bernama Ahaz. Pada waktu itu Tuhan berbicara lewat Nabi Yesaya, hai Ahaz, jangan bersandar kepada bangsa lain, tapi bersandarlah pada Tuhan. Tetapi Raja Ahaz, dia tidak yakin lagi akan kuasa Tuhan. Dia lebih cenderung mengandalkan kekuatan dunia ini untuk menghadapi bangsa Asyur pada waktu itu. Lalu dia bersekutu dengan bangsa Mesir. Dia meminta kekuatan kepada bangsa kafir. Dia meminta kekuatan kepada Mesir untuk melawan suatu bangsa yang disebut Asyur. Nah, karena itu lalu Tuhan menghukum bangsa itu, sehingga bangsa itu dikalahkan oleh bangsa Asyur dan dijajah dan wajib membayar upeti kepada bangsa Asyur. Nah, lalu untuk menggambarkan, untuk mengajarkan seperti pohon yang sudah ditebang, seperti itulah keadaan situasi bangsa Israel. Karena mereka sudah kalah, mereka seperti pohon yang sudah ditebang, hanya tinggal tungkulnya saja. Tidak ada lagi harapan untuk hidup, tidak ada lagi sukacita, karena mereka sudah dijajah, diperbudak oleh bangsa-bangsa lain. Nah, amanginan dalam keadaan seperti itu, seperti pohon yang sudah ditebang, yang hanya tinggal tungkulnya saja, lalu mereka seakan-akan di dalam keputusasaan. Atau so kita rupani ngalak bataknya dulu, saya rumpus semoni si takonau udah beguin kan, karena begitu besar penderitaannya, karena tidak ada lagi menurut dia harapan untuk bangkit, tidak ada lagi pengharapannya, sehingga dia putus asa. Lalu dia mengatakan, tumago mau disitakon dewi, seperti itu. Lalu dia pergi ke kedi tua, lalu dia ambil gitar, kemarin dia ibadah di sini asarubi waktu mari takon ibadah. Nah, itulah gambaran keputusasaan, itulah gambaran
tidak ada lagi yang diharapkan dari dirinya. Onna mangolukku. Sampai di sini, onna manasibmu. Bahkan dia mengatakan, ini sudah garis tertulis dalam garis tangan saya. Nah, tetapi amanginang, dalam kondisi keputusasaan yang demikian, lalu Tuhan berbicara lewat Nabi Yesaya. Dia mengatakan, hai Israel, lihatlah, tunas akan keluar dari tungkul Isai. Kalau kamu mengatakan tidak ada lagi harapan, kalau kamu mengatakan kamu tidak mungkin lagi bisa bebas, tidak mungkin lagi merdeka, lihat bahwa dari tungkul itu Tuhan akan menumbuhkan tunas baru, harapan baru, sukacita yang baru. Oleh karena itu amanginang, kalau Tuhan bisa merubah kutuk jadi berkat, apa sulitnya bagi Allah merubah tungkul yang sudah masak, yang tidak ada lagi kehidupan menjadi hidup? Kalau Tuhan bisa merubah siang dan malam, apa sulitnya bagi Allah merubah duka cita menjadi sukacita? Kalau Tuhan bisa merubah air jadi anggur, apa sulitnya bagi Tuhan merubah masa depanmu dari kutuk menjadi berkat? Artinya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oleh karena itu, maka kita diajari amanginan agar jangan apatis dalam menghadapi kehidupan ini, agar jangan lebih mengandalkan logika kita, agar jangan mengandalkan pikiran kita, tapi sebagai anak-anak yang sudah ditebus Kristus, tapi sebagai orang-orang yang percaya, mari kita lihat tangan Tuhan sungguh panjang, menolong, memberikan sukacita kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan itu nyata dalam kehidupan bangsa Israel. Saya mau katakan satu contoh. Siapa bilang bahwa Yusuf itu bisa menjadi raja di Mesir? Pada waktu itu saudara-saudaranya abangnya menjual ke para khalifah-khalifah yang sedang lewat di padang gurun itu. Dari situ lagi dia dijual kepada Potifar, seorang pegawai Raja Firaun yang sangat terkenal pada waktu itu. Dan di sana dia dituduh memperkosa istrinya Potifar. Lalu dia dipenjara. Dari proses perjalanan itu bisa kita lihat, kalau dari segi logika, dari segi pikiran, bagaimana mungkin lagi Yusuf bisa bangkit menjadi seorang raja yang terkenal sampai saat ini. Tapi amanginang, begitulah cara kuasa Tuhan memproses kehidupan setiap orang yang percaya. Kadang cara Tuhan itu menuntun kita dari jalan-jalan yang sulit, tetapi di jalan sulit itu Tuhan telah menyediakan sebuah masa depan yang sangat luar biasa. Dan itu terjadi dalam diri Yusuf. Melalui kuasa Tuhan yang diberikan kepadanya, dia mampu mengartikan mimpi-mimpi Raja Firaun, sehingga dengan penuh sukacita mengangkat dia menjadi seorang raja dari penjara yang sudah dicap sebagai orang yang tidak baik. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau Yusuf, kalau Tuhan bisa merubah kehidupan Yusuf yang notabene seorang mantan narapidana, yang seorang yang dibenci oleh saudara-saudaranya, bisa diangkat derajatnya, bisa diangkat statusnya, apa sulitnya bagi Tuhan sekarang, bagi kehidupanmu, bagi masa depan anak-anakmu, bagi masa kehidupanmu masa mendatang? Oleh karena itulah lalu melalui firman ini Nabi Yesaya menyuarakan sebuah harapan baru yang ditandai dengan tumbuhnya suatu tunas baru dari tungkul
yang sudah dicap tidak mungkin lagi tumbuh. Manang songon taduk maju amanginang yang seperti Sarah yang sudah dikatakan tidak mungkin lagi melahirkan. Bahkan Sarah sendiri mengatakan, bagaimana mungkin itu? Saya sudah tua. Bagaimana mungkin saya melahirkan, kata Elizabeth, karena saya sudah juga tua. Di tengah-tengah harapan yang putus asa itulah, disitulah Tuhan berkarya, disitulah Tuhan bekerja. Makanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, dan itulah yang kita lihat dalam firman ini. Ketika bangsa itu dalam keputusasaan, lalu datang suara Tuhan, suara pembaharuan. Lihat, akan tumbuh tunas baru dari tungkul Isai. Dan ini menubuatkan tentang Kristus. Dan dikatakan di sini raja yang datang itu adalah raja yang memiliki hikmat, memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa, memiliki cara pandang yang berbeda dengan dunia ini. Kalau dunia ini cara mengadili sering berdasarkan apa kata orang, tapi Yesus bukan mengadili apa kata orang. Dan itu kita lihat dalam Yohanes ke-8 amanginang. Ada waktu itu seorang perempuan yang kedapatan berzina. Menurut undang-undang hukum Taurat Musa, seorang yang kedapatan berzina harus dilempar dengan batu, direjam sampai mati. Lalu dia dibawa kepada Yesus pada waktu itu. Guru, menurut undang-undang hukum Taurat, perempuan ini kedapatan berzina, maka harus dilempar dengan batu. Tapi apa pendapatmu tentang orang ini? Lalu Yesus mengatakan waktu itu, siapakah di antara kalian yang tidak berdosa? Itulah duluan melempar perempuan ini. Karena bagi orang Yahudi yang berdosa hanya melanggar titah ketujuh, yang berzina. Padahal dia mungkin pernah melawan orang tua, pernah misalnya dia marah sama orang tuanya, pernah dia mengatakan kata yang tidak benar. Semua waktu itu diam, 1000 bahasa, tidak ada berani. Karena mereka semua merasa berdosa. Tetapi waktu itu Yesus mengatakan sama perempuan itu, saya pun tidak menghukummu, tetapi jangan berbuat dosa lagi. Itulah cara Tuhan mengadili orang, bukan berdasarkan seperti di sini kata orang, tapi berdasarkan kasih setia, berdasarkan cinta, berdasarkan pengampunan. Bayangkan amanginang, seandainya Yesus menghukumi apa kata orang, apa kata orang Parisi, apa kata orang kalayak ramai, maka si perempuan itu sudah pasti direjam, pasti dihukum, pasti dilempar dengan batu. Tapi dia mengadili dengan cinta kasih, dengan penuh pengampunan, dengan penuh kasih sayang. Terima kasihlah kita bilang amanginang sama Tuhan. Jika diantara kita misalnya diperlakukan seperti itu, siapakah diantara kita yang bisa hidup sampai sekarang? Aihatani detaido madok nang tangan nang pat nang simawolong sudiru berdosa. Seandainya Tuhan melihat dari dosa-dosa kita, seandainya Tuhan menilai dari perbuatan kita, siapakah diantara kita yang bisa hidup hari ini? Olah salah kita pitor di doltok tormate, olah mergabus kita itormate. Aja dong bedi kita mau namanginang nama mulu. Saya rasa tidak. Tapi disitulah cara Tuhan mengadili kita. Disitulah cara Tuhan memberi waktu dan kesempatan bagi kita, agar melalui kesempatan itu ada waktu bagi kita untuk kembali ke jalan kebenaran, seperti yang diperbuat kepada perempuan itu. Aku pun tidak menghukummu, tapi jangan berbuat dosa lagi. Diberi kesempatan. Oleh karena itu, jika demikian anugerah kasih setia Tuhan amanginang, kita patut bersyukur, kita patut bersuka cita sekalipun aku berdosa.
Sekalipun aku sering menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati saudara, tapi Tuhan masih mengulur waktunya kepada saya. Dan kalau kita baca tadi dari epistel, bagaimana Yohanes mengatakan, hei, kapak sudah tersedia. Pohon yang tidak berbuah akan ditebang dan dibakar. Dan Tuhan itu si Yohanes Madokoni. Kalau seandainya seperti itu cara Tuhan, setiap pohon, setiap manusia yang tidak berbuat langsung tebang, bakar. Siapa lagi di antara kita yang selamat? Makanya Yohanes tadi menceritakan cara Tuhan itu dengan penuh kekerasan. Tapi firman Tuhan di sini, bagaimana Tuhan mengulur waktu, bagaimana Tuhan menciptakan kedamaian, bagaimana Tuhan merangkul kita, dan itu yang dinubuatkan. Coba kita dengar tadi, maka oleh karena cara pemerintahan Kristus itu, maka akan terjadi sebuah perubahan yang luar biasa, di mana bisa singa berdampingan dengan lembu, di mana serigala bisa berbaring dengan domba, di mana anak-anak kecil bisa bermain-main dengan ular beludak, ular berbisa. Dan dikatakan di sini bahwa di gunungku tidak ada lagi orang-orang yang jahat. Semua menciptakan kedamaian, tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi dengki. Tapi bagaimana seperti digambarkan singa dan domba, beruang dan kambing bisa sama-sama berbaring makan rumput. Itulah harapan baru itu. Itulah yang diciptakan Kristus itu. Dan coba tanyakan dirimu Amanginan, apakah kita sudah masuk ke dalam rencana Tuhan itu? Ketika kita masih ada rasa dengki, ketika kita masih ada rasa dendam, rasa sakit hati, iri hati, berarti kita belum masuk ke dalam bagian program Tuhan itu. Oleh karena itu lalu Yesus memprogramkan kedamaian itu. Yesus menginginkan kita berdamai. Yesus menginginkan kita agar saling mengampuni, agar saling duduk bersama. Jangan lagi ada pemisah di antara kita. Sekalipun kita berbeda-beda diciptakan, sekalipun pola pikir kita berbeda-beda, ekonomi kita berbeda-beda, status kita berbeda-beda. Seperti dikatakan di sini, pasti berbeda singa dengan domba, pasti berbeda serigala dengan lembu. Tapi dalam perbedaan itu mereka bisa hidup saling berdampingan, mereka hidup saling berdamai, tidak ada yang saling menyakiti. Kenapa Amanginang binatang bisa hidup berdampingan? Kenapa kita tidak bisa? Oleh karena itu jangan buat perbedaan-perbedaan lagi dalam dirimu. Apakah kita kaya, apa kita miskin, apa kita punya gelar dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah anugerah Tuhan agar kita bisa saling membutuhkan, saling berdampingan. Dan itulah harapan, itulah cita-cita Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa saling berdampingan hidup, karena kita juga saling membutuhkan. Tidak ada lagi yang saling mengkhianati, tidak ada lagi yang saling dendam, tapi yang adalah damai, sukacita. Sehingga digambarkan damai itu seperti laut yang menutupi dasarnya, sehingga damai itu menjadi bagian dalam kehidupan orang-orang percaya. Aidak tabu tahiyak kamanginang namar damai tabu. Oleh karena itu mari selalu ciptakan damai. Saya jadi teringat ada suami istri. Suami istri ini sama-sama rajin mereka beribadah. Tapi entah gimana waktu itu malam minggu mereka cecok mereka. Hanya mungkin masalah kecil. Karena mereka cecok, lalu pagi-pagi hari Minggu ketika si istri melihat suaminya sudah mandi, dia juga mandi. Siap. Ketika dilihat suaminya sudah mempersiapkan diri mau ibadah, dia juga mempersiapkan ibadahnya. Ketika suaminya menghidupkan mobilnya, langsung istrinya masuk ke mobil. Tapi mereka tidak tegur orang.
Mereka sama-sama beribadah, tapi tidak teguran kan. Lalu selesai ibadah, mereka pulang ke rumah. Jadi kadang-kadang akamat tahun mengingat tahun orang harga diri. Aku mau berjulu minta maaf ini nate seolah salah kan? Besok aku salah. Aku minta maaf. Lalu si istri di kamar, si suami di ruang tengah, kan gitu kan? Lalu berpikir-pikirlah suami baik semua tiru beno nasa oleh tahun makatai do tahu harga diri kan gitu kan. Si suami juga seperti itu, merasa harga diri. Aku kepala rumah tangga, mas aku duluan minta maaf, padahal aku yang main-mainnya, cuma seluruhnya jadi tersinggung istriku ini katanya kan. Tahu-tahu karena si suami ini selalu berpikir bagaimana cara supaya tercipta damai, lalu adalah ide sama dirinya, ya kan? Itu di mana mak? Mungkin sudah pernah kita dengar itu lagu mungkin di nomor sia kan? Nomor sia bahasa Batak ayat 2. Mari tema amatai di roh toma. Sai dilului hodoau. Itu mana kan? Dungi toin nanti menyambut siapa? Aupehuha yuguto. Oh itu kan? Sehingga bisa berdamai. Artinya amanginan damai itu harus dicari, damai itu harus diusahakan. Betul ini nabi su amat tete. Dia di mana semua ini? Itu di samina temuse. Berarti akhirnya terjadilah makan bersama kan? Damai itu, damai itu indah, damai itu penuh kasih sayang. Bayangkan amanginan, sedangkan singa dan domba dan lembu dan beruang bisa duduk bersama. Kenapa kita tidak mau duduk bersama? Saya sangat prihatin. Ada mungkin di antara kita yang bertetangga tidak berdamai. Bahkan ada yang saya dengar buat tembok. Aduh, ngiri kali ini. Masa sama tetangga tidak bisa berdamai? Ay mau subuh ini kita berdamai dengan tetangga tatu isi bebe. Ya? Makanya dalam budaya Batak juga sangat jelas itu diajari jodoh partumu, jodoh gando parhudul. Lapatanna nak be jodoh kita namar dongat tubuh, aleu jodoh na parhudul ta. Kenapa masih ada di antara kita yang sulit berdamai? Padahal Yesus hadir untuk membawa damai itu. Padahal Yesus menghadirkan bagaimana kita bisa duduk bersama. Seperti digambarkan yang dulunya singa dan domba selalu berperang, selalu memangsa. Tetapi hari Tuhan itu digambarkan tercipta sebuah damai yang luar biasa. Mulu singa dan domba berdamai, puasa kita dan buih abang ina. Oleh karena itu mari kita tinggalkan keegoan kita. Mari kita tinggalkan istilah harga diri. Tapi kita terimalah hikmat dari Tuhan seperti Kristus. Sekalipun dia tidak bersalah, tapi dia hadir. Dia datang berdamai dengan kita. Bahkan dia seperti hamba, menyuci kaki murid-muridnya. Dan dia mengatakan, jika saya Tuhan dan Guru mau menyuci kaki kalian, kalian berbuat jugalah demikian. Dia meninggalkan harga dirinya. Dia meninggalkan statusnya. Dia bergabung. Dia makan dengan kita. Dia minum bersama-sama dengan orang berdosa. Jika demikian diperbuat Tuhan amanginan, kenapa kita tidak? Karena kita sudah menyebut pengikut Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus. Berperilaku seperti Kristus. Berpendidikan, berperasaan seperti Kristus. Dan itulah harapan dan nubuatan Tuhan dalam diri kita. Mari kita amanginan menciptakan damai itu. Karena apa? Karena lewat damai itu kita bisa mewartakan kerajaan surga di tengah-tengah dunia. Tadda rubah keluarga di Kristen ini damai. Tadda na samarhepe dok na marhepe. Tadda rubah rumah tangga di Kristen ini sabar sekalipun berbagai macam tantangan. Karena ada Tuhan kita. Oleh karena itu amanginan dalam minggu tahun baru gereja ini, firman Tuhan mengingatkan kita satu. Jika Tuhan bisa merubah kutuk dan berkat,
Kenapa tidak Tuhan bisa merubah hidupmu dari masa sulit kepada masa depan yang cerah? Jika Tuhan bisa merubah siang dan malam, apa sulitnya bagi Tuhan merubah hidupmu dari penderitaan kepada sukacita? Oleh karena itu, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan bersandar kepada dirimu sendiri. Seperti firman di sini, tungkul yang sudah patah, tungkul yang tidak mungkin bisa tumbuh, lalu Tuhan rubah menjadi sebuah batang pohon yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mama Angina, bagaimanapun keadaanmu, bagaimanapun kondisimu, jangan pernah menyerah, jangan apatis, karena ada Tuhan menjadi andalan kita. Yang kedua, Amangina, kalau Tuhan bisa mempersatukan singa dan domba, kalau Tuhan bisa mempersatukan serigala dan lembu, kenapa kita tidak bisa? Oleh karena itu, mari kita saling berdamai sebagai anak Tuhan. Mari kita saling mengampuni dan mari kita saling menerima. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.